Halo semuanya, welcome back to my channel YouTube SNP Edu. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Oke, baiklah, langsung saja kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sistem transportasi pada tubuh manusia. Nah, kalian juga boleh cek link video sebelumnya ataupun bagian sistem transportasi part 1 ada di deskripsi video ini. Namun di video kali ini kita akan membahas materi khusus yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah pada manusia itu yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah rangkap ataupun ganda. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya dia peredaran darah tertutup, itu artinya darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan peredaran darah ganda ataupun rangkap artinya dalam satu kali peredarannya itu darah melalui jantung 2 kali. Ya, nah jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah rangkap terdiri atas 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya. Apa sih perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar ini? Oke. Kalau dia sistem peredaran darah kecil, prosesnya itu yaitu darah yang sedikit O2 dan kaya CO2 dari bilik kanan jantung nanti akan keluar melalui arteri paru-paru. Namanya itu adalah arteri pulmonalis. Nah, kemudian dari arteri pulmonalis darah masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kemudian setelah dari sana darah akan menuju ke arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru. Nah, kemudian dari alveolus. Nah, di alveolus inilah nanti terjadi pertukaran antara CO2 dan E2O2. Nah, kemudian setelah itu darah akan mengalir ke vena, ya. Namanya itu venula, ya, atau paru-paru paling kecil. Nah, kemudian dari vena paru-paru darah masuk ke serambi kiri jantung. Nah, kemudian dari serambi kiri jantung darah akan mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Oke. Nah, jadi peredaran dari jantung ke paru-paru itulah yang disebut dengan peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Sedangkan kalau misalkan dia peredaran darah besar, yaitu prosesnya itu dimulai dari otot dinding bilik kiri jantung nanti akan berkontraksi sehingga katut tricuspidalis menutup. Nah, nanti darah akan mengalir menuju aorta. Dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri. Oke. Di berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh manusia. Kemudian nanti darah akan masuk itu termasuk badan, ya. Nanti darah akan terjadi difusi oksigen dan zat makanan dari kapiler ke jaringan. Nah, sebaliknya begitu juga dengan CO2 dan zat sisa metabolisme juga berdifusi dari jaringan ke kapiler. Nah, kemudian setelah terjadi pertukaran, kemudian darah mengalir ke vena, kemudian dari vena kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Nah, jadi sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung itulah yang disebut dengan peredaran darah besar.